berjumpa lagi dengan saya Janartika Manurung di channel saya sendiri. Jadi, pada kesempatan kali ini, Janu akan membawakan sebuah materi yang berhubungan dengan komputer, yaitu cara Janu sendiri untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di komputer, yaitu aplikasi Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, dan Microsoft Excel. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester saya pada mata pelajaran pendidikan komputer dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Khairul Usman SSI MPD. Sebelum saya melakukan apa yang menjadi tujuan dari video ini, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Janartika Manurung dengan NIM 12031111051, cepat banget ya. Jadi saya adalah salah satu mahasiswa kelas C reguler pada prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Medan. Oke, tidak usah berlama-lama karena kalian harus mempersiapkan hati dan pikiran kalian untuk mendengarkan saya. Sekian dari saya, selamat menonton. Jadi pada kesempatan yang pertama ini, saya akan mempraktikkan penggunaan saya terhadap Microsoft Word. Pertama-tama kita akan membuka Microsoft Word-nya dahulu. Tampilannya akan seperti ini. Jadi kita perbesar aja size-nya. Kita maksimiskan. Jadi dia bentuknya seperti ini. Kemudian kebetulan saya memiliki beberapa tugas, jadi saya akan sambil mempraktikkannya sambil mengerjakan tugas saya. Adapun tugasnya ini tentang keterampilan dasar pendidikan di SD. Jadi biasanya saya dalam membuat judul saya boldkan. Kemudian biasanya saya menggunakan Times New Roman, tinggal diganti. Kemudian nomor 12. Kemudian kita boldkan tadi kan, lalu kita berikan penggunaan kata itu di tengah. Jadi judulnya ini biasa saya letak di tengah. Ini tinggal pencet ininya aja di tengah. Kemudian saya buat caps lock semua, kita pastikan. Dan ini sudah caps lock, jadi nggak perlu lagi kita tekan caps locknya. Tugas keterampilan dasar di SD. Kemudian kita enterkan, kita tekan ini, kita taruh nama dan NIM saya. Namanya 12031111051. Kemudian saya enter 2 kali dan taruh lagi di tengah penulisannya. Buat soal semuanya huruf kapital. Kemudian kita geserkan lagi ke kiri ujung, kemudian boldnya kita hilangkan karena kita sudah masuk ke soal. Adapun yang pertama soalnya itu sebutkanlah 4 unsur utama hakikat. 4 unsur utama hakikat keterampilan belajar. Kemudian saya akan tulis soal nomor 2 dan soal nomor 3. Kemudian aku akan tulis jawabannya tidak sama di tengah, enterkan, baru jawabannya semua huruf besar, tinggal kita caps lock dan jangan lupa di bold jawaban. Adapun yang pertama jawaban saya juga tidak boleh di bold, karena biasanya yang di bold itu menandakan itu penting begitu. Jawabannya yang pertama saya akan buat beberapa poin, jadi saya akan pakai simbol, biasanya simbol, bisa juga equation, terserah
apa maunya, biasanya saya pakai ini karena saya lebih suka yang tertarik ya. Jadi ada sedikit gambar-gambar lucu. Yang pertama transformasi persepsi pelajar. Kita tulis ya, transformasi persepsi belajar. Begitupun selanjutnya sama beberapa poin pada nomor 1 ini. Begitu juga dengan nomor 2, ada beberapa poin. Saya juga akan buat simbol-simbol ini. Jadi di Microsoft Office Word ini begitu banyak pilihan-pilihan menu yang bisa kita gunakan. Begitupun simbolnya. Jadi kita bisa gunakan apa aja supaya hasil dari tulisan kita ini lebih menarik. Yang ketiga ini soalnya dibuat. Kemudian yang ketiga itu ada soalnya dibilang buatlah peta konsep 3 modalitas belajar seseorang dan berikan sedikit penjelasannya. Jadi di sini saya akan mencoba untuk membuat peta konsep seperti sepengetahuan saya. Kita enter, kita taruh nomor 3. Jadi embel-embelnya adapun peta konsep ketiga modalitas belajar seseorang adalah gitu. Biasanya kalau dari peta kita membuat peta konsep, kita bisa klik menu insert, kemudian ada beberapa shape di sini. Saya akan buat judulnya dulu menggunakan shape yang ini. Langsung kita gambar aja ya di sini kecil. Aduh, ini kursornya agak rusak ya guys. Jadi ya maklumlah. Sepertinya saya harus mengenterkan lagi ya supaya cukup, supaya tidak suka warna biru bisa diganti biasa warna hijau. Kemudian cara kita untuk bisa menuliskan judulnya itu kita klik aja ini. Kemudian ada beberapa poin-poin, tinggal kita klik poin add text, baru tinggal apa yang mau kita tulis. Ini dari tengah biar cantik. Modalitas belajar seseorang. Nah, kemudian lagi kita buat garis-garisnya. Saya akan bagi 3. Yang pertama di tengah. Tidak lurus. Pokoknya secantik mungkin lah. Ini masih belum lurus. Wah. Kita ulang. Seperti ini. Kita luruskan. Ya, mulai merajuk komputernya. Tetap kita bikin warna biru karena saya suka warna biru. Kemudian kita buat lagi 3 garis. Waduh, kenapa nih 3 garis? Udah mati kan kak? Kemudian kita mau isi 3 biji ini sebuah kotak. Saya pilih, ini terserah kita ya mau pilih yang mana. Biasanya saya suka yang rumit-rumit seperti ini. Bermasalah lagi. Deng. Ya. Jadi ini nanti kita letakkan ke 1, 2, 3, baru addkan teks seperti yang tadi. Add text. Baru kita tulis apa yang mau kita tulis, yaitu ada 3 kan tadi, visual, auditorio, dan kinestetik. Kita tulis ke 1, 2, 3. Jadi ada 3, baru nanti kita akan buat penjelasannya. Udah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita bikin lagi cabang, 1 cabang di sini, 1 cabang di sini untuk sebagai penjelasan. Bisa juga nggak pakai cabang. Saya langsung aja pakai menu yang mana tuh nih. Langsung aja biar jangan ribet. Jadi saya tambal aja orang itu. Kita perlebar, pokoknya gimana muatnya. Baru itu kita buat warna putih cantik seperti ini. Kita buat seperti ini,
baru saya udah punya jawaban ya diberikan. Jadi kita add text. Saya akan copy. Cara mengkopinya ini ada soal. Jadi di sini udah ada penjelasannya, saya buat terlebih dahulu biar tahu cara mengcopy. Jadi tinggal kita geser aja kursornya, baru kita copy kayak biasa sampai mana maunya kita penjelasannya. Kemudian kita biasanya saya mengcopy itu dengan menggunakan CTRL-C. Mengcopy CTRL-C, mempaste CTRL-V gitu. Yaudah, langsung kita tambal dia di sini, kita taruh CTRL-V. Jadi sudah nampak dia kayak mana. Kita panjangkan pun nggak apa-apa, kita kelebar. Begitupun dengan yang selanjutnya bagaimana. Jadi hasilnya seperti ini. Ini bisa kita perkecil, hanya 2 lembar ya jawabannya dan juga soalnya. Kemudian setelah siap yang kita kerjakan, kita bisa save dengan mengklik ini, save CTRLS juga bisa, pakai CTRLS bisa juga langsung klik ini aja cara cepatnya. Kita tinggal pilih mau di mana dan mau apa namanya. Ini sudah cocok namanya. Kemudian aku mau pilih dia dimasukkan di dokumen, dan kemudian di sini ada save, ada cancel. Save untuk menyimpan, cancel untuk tidak menyimpan terlebih dahulu. Oke, kita klik save dan secara otomatis dia sudah tersave. Ini tinggal kita keluarkan. Kemudian untuk kepastiannya kita bisa buka di sini. Kita buka, kita cari, kita bisa pakai quick access saja ya biar cepat. Ya, sudah ada ya. Tugas keterampilan dasar di SD. Kita coba buka dan hasilnya seperti ini, sama seperti yang tadi. Sekian dari penjelasan saya terhadap Microsoft Office dengan praktik sepengetahuan saya bagaimana menggunakannya. Selanjutnya saya akan memaparkan praktik cara menggunakan Microsoft PowerPoint. Siapkan terlebih dahulu hati dan pikirannya untuk melihatnya ya. Terima kasih, dadah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang Microsoft PowerPoint. Jadi yang pertama pastinya kita harus hidupkan laptop dulu ya guys. Jangan bingung. Jadi kita cari mana kan Microsoft PowerPoint, langsung kita klik, langsung kita tunggu sebentar biar langsung terbuka dia. Nah, seperti ini. Langsung tampilannya. Cantik kan? Karena dia masih putih. Oke, kemudian langsung aja aku bikin judulnya. Aku pengen bikin judulnya kopi. Orang Indonesia biasa nggak tahu kalau kopi apa itu, jadi aku buat aja dia bahasa Inggrisnya coffee. Oke, udah betul. Kemudian di sini ada berbagai macam menu-menu yang bisa kalian klik. Di sini ada new slide, jadi kegunaannya ini untuk menambah slide 1, slide 2, slide 3, terserah kalian mau berapa. Kemudian ada layout. Di sini untuk memilih kalian mau bentuknya gimana. Nah, ini bisa jadi gini. Jadi dia nggak harus mesti kayak gini. Ada di sini gitu. Baru itulah tadi. Ini untuk jenis tulisan, kalian mau yang mana, ini berapa besar nomor tulisan, seperti biasa juga pada Microsoft Office, ini juga sama. Kemudian kita masuk ke insert, ini juga sama seperti Microsoft Office ya, nggak ada yang beda. Nah, kemudian kita masuk ke desain. Jadi di desain ini ada namanya slide orientation. You can use portrait. Jadi portrait aslinya nanti bakalan kayak gini, kurang cantik sih. Dan landscape seperti biasa. Jadi biasa orang banyak menggunakan landscape. Baru ini wallpaper ya, lebih apanya yang bisa kalian gunakan. Contohnya ini. Nah, ini banyak ya, terserah kalian guys. Jadi di sini kalian diajak untuk berkreasi pengen yang mana. Dan akhirnya saya memutuskan untuk memilih yang ini. Oke. Kemudian di sini aku tambahin namaku. Nama astaga. Nama saya sendiri.
12031111051. Kemudian MK-nya itu adalah pendidikan komputer, pendidikan kopi misalnya. Kemudian dosen pengampu itu Tepanus M.PD. Nah, MPD aja. Salah nih. Ulang ya guys. Zovan Stefanus, M.PD. Udah. Jadi ini adalah yang pertama, halaman pertama. Kita lanjut ke halaman kedua. Jadi ini bisa kalian gunakan mau jenis apa gitu. Misalnya di sini pertama aku buat pengertian kopi. Jadi ada poin-poinnya. Pertama, misalnya kalian buat kopi adalah salah satu kopi paling berharga bagi Indonesia karena tingginya bla 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 bla. Jadi kalian bisa gunakan. Kemudian misalnya kita try untuk mengubah layoutnya. Jadi di sini ada jenis-jenis kopi. Kalian misalnya buat jenis-jenis kopi. Kemudian pada saat ketiga ini udah kita ganti tadi kan. Kita buat kopi robusta. Kemudian setelah lagi kopi arabica. Jadi teman-teman langsung bisa isi manakah ciri-ciri kopi robusta dan jenisnya. Ini juga ada selanjutnya, kalian bisa juga riset layoutnya. Mungkin tidak terlalu tertarik dengan contoh-contoh yang di sini, wallpaper atau background yang di sini. Jadi kan langsung bisa ganti. Dia langsung terganti secara otomatis. Jadi teman-teman yang mau belajar jangan takut salah gitu. Seperti ini kan. Oke, kemudian kita masuk ke misalnya feed nih, contohnya akan seperti ini, or push. Nah seperti ini. Coba kita penuhkan semua layarnya. Jadi nanti dia bakalan, oh ternyata belum ya. Kita pilih misalnya wipe, akan seperti ini, or reveal seperti ini. Jadi biasanya transition ini digunakan untuk mengganti macam-macam jenis seperti slide dengan berbagai mode. Kemudian ada menu animation. Jadi biasa animation sebagai kata-kata, pengganti kata-kata. Misalnya kita gunakan speed. Jadi dia kata-katanya itu muncul-muncul gitu. Jadi ada gaya-gayanya. Shape or wheel. Seperti ini. Kemudian yang namanya juga bisa, misalnya appear atau spin, biar berputar kata-katanya. Jadi biar ada keren-kerennya gitu deng. Dan banyak lagi sih sebenarnya efek-efeknya, tinggal kita pilih aja. Jadi gitu aja sih. Kalau kita mau buat shape, mau pergunakan shape juga bisa ya teman-teman. Misalnya di sini kita buat shape supaya dia cantik misalnya. Mau tambah cantik bisa juga. Seperti ini. Tinggal langsung pilih aja, nggak perlu capek-capek. Jadi begitu banyak varian menu-menu yang bisa kalian gunakan, sama seperti Microsoft Word. Bedanya cuman ini, Microsoft PowerPoint ini digunakan untuk membuat video pembelajaran, untuk membuat pelajaran yang dipergunakan secara presentasi gitu. Ini juga
Oke, sekian pembahasan saya terhadap mikroskop PowerPoint ini. Banyak kekurangan dan kesalahan saya dalam pembuatan ini, saya mohon maaf. Selanjutnya kita akan masuk ke yang ketiga. Setelah tadi kita kan sudah membahas tentang mikroskop Office dan mikroskop PowerPoint. Sekarang kita akan masuk ke mikroskop Excel. Jadi kegunaan dari mikroskop Excel ini adalah untuk menginput data-data, misalnya seperti untuk guru digunakan sebagai data-data untuk nilai siswa ataupun data diri siswa. Jadi caranya yang pertama kita langsung buka aja ya. Kita search Microsoft. Di sini banyak pilihannya dan kita pilih Microsoft Excel. Jadi di sini saya menggunakan Microsoft Excel 2010. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Ini memiliki banyak menu-menu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah data tentang nilai, misalkan saja nilai untuk anak kelas 2. Jadi di sini nanti saya akan bikin nomor, nama, baru jenis kelamin, baru di sini daftar nilai, baru ada nilai matematika, IPA dan IPS, dan kemudian terakhir saya akan letakkan jumlahnya, kemudian rata-ratanya. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama klik, saya mau buat nomor itu jadi 2. Jadi saya klik begini, kemudian saya klik merge dan center. Ini kegunaannya untuk menyatukan 2 atau lebih kotak menjadi satu kotak. Jadi ketika kita klik merge dan center, dia akan berubah jadi satu kotak. Kemudian kita tulis no. Dan ini kita taruh ke atas. Yang kedua kita lakukan hal yang sama, kita copy, buat berjangan susah nanti lagi, baru make dan center. Kemudian kita buat nama dari siswa itu. Kemudian lanjut lagi ke jenis kelamin, match dan center lagi. Jenis salah guys, jenis kelamin. Ini langsung kita geser aja ya biar dia dapat berjangan kayak gitu dia. Aku mau pilih dia jenis kelaminnya 1700 aja deh. Baru namanya juga gitu. Jadi ini tinggal kita geser aja untuk memperbesar ataupun memperkecil siapa tadi. Ini aku membuat namanya 20, widthnya 20 aja, namanya 20,00. Dah. Kemudian kita lanjut ke nama, jenis kelamin, langsung aja ke daftar nilai. Jadi aku blok, namanya blok, aku blok, oh my god, kita shift aja deh. Udah, baru kita merge dan center lagi. Jadi gini, langsung aku buat daftar nilai, nilai. Kemudian di bawahnya langsung aja dibuat pertama MTK atau matematika, MTK dibuatnya. Kemudian ada IPA dan kemudian ada IPS. Jadi 3 aja kita buat. Udah seperti ini. Kemudian di sini aku juga akan merge dan centernya. Aku blok, baru klik merge dan center, dibuat jumlah. Jumlah. Kemudian lanjut ke bagian ini, shift. Jadi kalau kalian mempunyai sensor yang cukup susah ya untuk diatur, kalian bisa menggunakan shift, baru bisa klik ini. Kalau mau geser ke kiri, klik yang ini, geser ke kanan, klik yang ini, begitupun atas dan bawah. Jadi ini udah ke klik yang seperti yang saya inginkan. Masuk lagi kita ke merge dan center.
Kemudian di sini dibuat di tengah dulu. Di sini dibuat nilainya. Oke. Baru seperti inilah tampilan dari kepalanya. Kemudian kita langsung aja buat pembatas-pembatasnya atau bingkainya. Caranya kita blok semua. Ini kita shift baru ke sini. Kemudian mau berapa biji kita kira aja. Saya kebetulan mau 1 biji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, kemudian di menu home pastikan kita sudah ada di menu home, dan di sini ada border bentuknya kayak buku. Tinggal kita pilih mana aja yang mau. Jadi di sini aku mau pilih langsung ke all border aja biar semuanya jadi tabel, dan hasilnya seperti ini. Tinggal kita masukkan aja nomor 1, 2. Tapi masalahnya ini kan ada kayak gini, baru nanti seperti ini. Supaya ini di tengah, langsung aja kita blok semua, baru kita perbaiki. Oh, di sini di tengah, baru ini di tengah. Begitupun nanti nama juga, langsung aja kita blok semua dan pastikan semuanya itu berada di tengah dan tengah. Lanjut kita isi nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daftar nilainya. Kemudian kita akan masuk ke jumlah dan rata-rata yang nanti akan saya kasih tips untuk membuatnya. Jadi namanya kita buat aja dulu si Andin Surbakti misalnya. Kemudian ini jenis kelaminnya perempuan. Jadi ini Syadin ini kita misalkan aja orang yang pintar ya. Jadi kita buat nilainya semuanya 90. Kemudian kita akan buat lagi nama-nama murid yang lainnya. Kemudian jenis kelamin ini yang kedua Kristen Sinurat, kemudian jenis kelaminnya. Nah, di sini sudah ada langsung tersave sendiri perempuan itu. Jadi kita mudah aja. Misalnya di sini nanti perempuan itu langsung kita P, langsung muncul aja lagi. Nah, seperti ini. Kemudian ini adalah hasil tampilan nama-nama jenis kelamin daftar nilai. Kemudian kita akan masuk ke jumlah dan rata-rata. Jadi kita sebagai calon guru kelak nggak usah mempergunakan itulah, langsung aja perlu pakai kalkulator. Langsung aja caranya itu seperti ini. Yang pertama misalnya namanya si Andin Surbakti tadi, tinggal kita klik aja di kolom jumlah milik Andin. Kemudian kita buat menunya di formula. Kemudian di sini ada berbagai menu-menu lain. Kita pilih yang pertama yaitu auto sum. Jadi dia otomatis nilai-nilai dari si Andin. Ini nilai-nilai Andin dari MTK, IPA dan IPS ini sudah terbingkai. Lanjut, langsung aja kita enter. Pastikan ya di sini itu sudah ada tanda kurung yang menyatakan bahwa hasil nilai itu sudah dijumlahkan. Kita enterkan dan langsung dapat. Kemudian kita nggak usah melakukan hal-hal seperti yang pertama tadi untuk mendapatkan jumlah dari nilai semua murid ini. Apalagi ketika muridnya 30 orang atau 40 orang, pasti itu sangat sulit. Jadi caranya langsung aja kita klik ini di ujung dari batasnya si jumlah Andin tadi. Nih, kita klik sampai bawah, sampai nomor 10 si jam konmen, dan kemudian sudah langsung nampak berapa nilai si murid-murid dari kelas 2 tadi. Langsung nampak jumlahnya. Jadi kita nggak perlu satu-satu untuk menjumlahkannya. Kemudian kita masuk ke rata-ratanya.
Seperti tadi, kita pastikan bahwa kita telah mengklik tabel pada rata-rata si Andin Surbakti tadi. Kemudian pastikan juga sudah ada di menu formulas, kemudian klik auto zoom, kita pilih average, kita klik average, kemudian akan seperti ini. Masalahnya di sini jumlah pada average ini, pada bingkai yang telah ditentukan ini ikut terbingkai, jadi nanti itu akan mengganggu dari rata-rata aslinya. Caranya gimana supaya menghapus jumlahnya itu? Kita geser aja. Jadi itu harus dari MTK sampai IPS aja seharusnya supaya dapat rata-rata yang sebenarnya. Jadi langsung aja kita hapus batas untuk jumlah, kita sampaikan aja batasnya ke IPS. Kita klik shift, baru kita geser, seperti ini. Ya udah deng, tinggal kita enter dan hasilnya nampak. Hal serupa juga kita bisa lakukan pada rata-rata seperti pada jumlah tadi. Tinggal kita tarik mereka dan jeng jeng jeng, sudah dapat hasilnya. Ada yang 76, ada yang 79, 67. Jadi dari sini kita juga bisa menentukan siapa rank pertama dan Oke, sekian dari penjelasan saya tentang bagaimana menggunakan mikroskop Excel untuk dijadikan sebagai data, membuat data-data seperti daftar nilai yang telah saya buat tadi. Semoga konten ini bagi teman-teman yang mau belajar tentang mikroskop Excel pemula, kalian juga bisa subscribe dan like video saya. Sekian dari video saya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih, dadah.